Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel saya. Oke, setelah kemarin kita belajar dasar-dasar dat, mulai dari membuat project baru sampai belajar tipe data. Di kesempatan kali ini saya akan membagi video tentang memasukkan atau menerima input dari user. Saya minta maaf apabila ada sedikit kebisingan atau sedikit noise karena memang lingkungan di tempat saya baru tidak kondusif. Saya minta maaf. Oke, langsung saja. Sebelum kita memulai, kita akan membuat Dart file baru. Bin, klik kanan, kita beri nama input user. Oke, sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu input user itu apa. Input user atau menerima input dari user adalah fungsi di mana saat program atau kode itu dijalankan, kita akan memasukkan nilai dan hasil yang kita masukkan itu akan terbaca dan akan ditampilkan atau diolah oleh codingan tersebut. Nah, untuk bisa menggunakan fungsi input user atau menerima input dari user atau menerima input dari keyboard, kita harus mengimport library yang bernama Dart input output atau Dart.io. Nah, library Dart.io itu apa? Library Dart.io merupakan kumpulan fungsi-fungsi, kumpulan dari consta dan kelas yang memiliki fungsi untuk menerima input dan output. Ada banyak sekali fungsi atau sintaks Dart.io. Salah satunya seperti stdout, kemudian readline_syn dan sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita berfokus pada readline_syn. Sintaks readline_syn merupakan salah satu sintaks yang memiliki fungsi input output. Oke, sebelum itu kita import dulu library-nya. Import Dart.io. Oke, koma, enter, kita mulai. Oke, nah, contoh inputan yang akan kita buat di sini adalah kita akan di kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah fungsi atau kita membuat mekanisme login sederhana. Oke, nah, mekanisme login sederhana ini kan ada dua variabel, yaitu username dan password. Nah, nanti alurnya seperti ini. Kita akan memasukkan username, kemudian kita akan memasukkan password, kemudian codingan tersebut akan memunculkan hasil username dan password. Oke, pertama kita mendeklarasikan variabel. Pendeklarasian variabel. Di sini saya akan memakai var karena kita tidak perlu menentukan tipe datanya. Jadi var user, kita beri nama variabel user, dan var pass atau password. Nah, mendeklarasikan variabel menggunakan var bisa seperti ini, atau bisa satu baris kalian beri koma, kemudian pertama ini. Oke, kemudian kita akan memberi kita akan menerima input dari user. Pertama, saya ingin memunculkan masukkan username Anda.
kita menggunakan print, kemudian sini masukkan username Anda. Oke, nah seperti yang kita singgung di awal tadi ya, saat kita ingin menggunakan fungsi inputan user, kita memerlukan yang namanya sintak stdin readline sync. Caranya yang kita akan gunakan sebagai untuk menerima input adalah variabel user. Sekarang di sini username, otomatis kita menggunakan variabel user. Variabel user kita panggil, kemudian kita masukkan sintak stdin standar inputan readline sync. Oke, itu yang pertama, menerima input dari user untuk username. Lah yang untuk password seperti apa ya? Untuk password sama, cuma kita mengganti variabelnya saja. Masukkan password Anda. Oke, kemudian kita panggil variabel password kita masukkan sintaknya stdin titik readline sync. Oke, kita pilih, kita beri titik koma. Nah, kalau kita jalankan, kita coba jalankan ya kawan-kawan. Kita run, coba run, masukkan username Anda. Kita beri nama admin, passwordnya admin 123. Oke, selesai. Nah, cuma kan kita ingin menampilkan hasil rekapan user dan password. Oke, kita di sini kita beri print username Anda adalah, nah kita panggil, kita klik $, kemudian kita panggil variabel user. Nah, kemudian kita juga akan memunculkan rekapan dari password yang kita masukkan. Password Anda adalah, kita panggil lagi variabel passwordnya. Oke, kemudian saya akan beri pemanis, beri sedikit keterangan, yaitu login berhasil. Oke, sini kita akan beri menampilkan hasil inputan. Oke, kita coba run. Oke, masukkan user Anda admin, passwordnya admin 123 dan tralala. Nah, muncul username Anda adalah admin, password Anda adalah admin 123, login berhasil. Oke, kita berhasil ya kawan-kawan mencoba membuat inputan user. Perlu diingat bahwa stdin readline sync ini akan mengembalikan nilai inputan menjadi string. Jadi misal kalian menginput numerik pun akan menjadi string. Contohnya kita masukkan ya, kita run sekali lagi, kita masukkan username Anda 86, password Anda 86. Nah, ini hasil dari codingan ini akan menjadi string. Angka 86 ini sudah tidak menjadi numerik tapi menjadi string karena sudah diberi fungsi atau diberi sintak stdin readline sync. Jadi saat kita mau misal menggunakan inputan ini untuk mengoperasikan nilai aritmatika, maka akan error. Kita akan coba ya kawan-kawan. Kita ini hapus saja ya. Kita hapus. Oke, kita hapus. Coba kita akan membuat inputan tapi angka. Nah, inputan angka kita coba pakai perhitungan saja. Kita akan menghitung luas kita akan menghitung
volume dari balok. Ingat ya kawan-kawan, volume jangan volume balok lah, terlalu banyak nanti. Kita buat yang sederhana aja, luas persegi panjang. Ingat ya kawan-kawan, rumus luas persegi panjang adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, kita akan mendeklarasikan variabelnya. Berarti ada variabel luas, ada variabel panjang, ada variabel lebar. Oke, kita akan membuat shortcutnya. Kita akan mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Pendeklarasian variabel. Oke, kita akan pakai var saja, tidak perlu menentukan tipe datanya. Saya akan membuat variabel luas, variabel panjang, dan variabel lebar. Oke, setelah itu kita akan menerima inputan dari keyboard atau user seperti tadi. Print, kita akan memberikan kata perintah, masukkan panjang persegi panjang. Nah, kita akan tiru seperti tadi ya kawan, kita undang variabel panjang, masukkan sintaks standar inputan red line sync. Oke, sama kita akan membuat satunya lagi untuk lebar, masukkan lebar di sini juga lebar. Ingat ya, perlu diperhatikan penulisan variabelnya dan pemanggilannya harus sama. Apabila pakai huruf kecil semua, apabila huruf kapital semua. Kalau tidak nanti akan error. Oke, setelah itu kita akan memproses hasil. Nah, kita akan menghitung luas sama dengan, kita panggil variabel luas sama dengan panjang, variabel panjang kita panggil beri bintang untuk kali lebar, kita panggil variabel lebar. Oke, kemudian kita berikan hasil luas persegi panjang adalah, kita panggil variabel luas $luas. Oke, ingat ya yang kawan-kawan, saat yang tadi saya sempat bicarakan di awal bahwa std in read line sync ini akan mengembalikan nilai user menjadi string. Jadi saat kita memasukkan numeric baik double maupun integer itu nanti akan menjadi string. Nah, apabila string saat kalian melakukan operasi matematika, maka hasilnya akan error atau tidak bisa dioperasikan. Kita buktikan ya. Oke, masukkan panjang persegi panjang kita beri 10, lebarnya kita beri 5. Nah, akan error di sini, type string is not a subtype of type integer of time. Jadi hasil nilai inputan yang kalian masukkan angka, kalau sudah diberi sintaks std in read line sync itu akan menjadi string kawan-kawan. Nah, oleh karena itu di sini kita perlu yang namanya konversi. Jadi konversi data. Kita tahu kan bahwa kita merubah meter menjadi kilometer itu perlu dikonversi. Begitu juga di pemrograman saat kita data menjadi string, kita akan ubah menjadi number, baik itu integer maupun double. Oke,
seperti itulah. Caranya seperti apa? Nah, kita menggunakan double parse, kemudian objek apa yang mau kita parsing atau mau kita converse. Nah, ini tidak double saja, kita bisa menggunakan integer karena tipe data numeric kita ada dua, integer dan double. Untuk integer juga sama, int dot parse dalam kurung objek. Nah, kembali lagi ke kode ini. Nah, di sini yang akan kita parsing adalah ini, stdin readLine_Sync ini yang kita akan parsing. Jadi di depan ini kita beri double titik parse. Nah, kemudian stdin ini di dalam kurung. Nah, di dalam kurung. Nah, stdin ini di dalam kurung seperti ini. Oke, yang lebar juga sama, double parsing lah. Yang kita parsing adalah stdin readLine_Sync, jadi yang di dalam kurung. Nah, setelah itu kita akan coba run. Nah, kok error kawan-kawan? Nah, perlu diingat bahwa untuk update Dart di atas tipe 2.12 untuk parsing ke numeric, stdin readLine_Sync ini harus diberi tanda panah, diberi tanda seru setelah kurung stdin readLine_Sync kurung tutup, kita beri tanda seru. Di sini juga sama, kita beri tanda seru. Ingat ya kawan-kawan, ini khusus untuk numeric. Khusus untuk numeric kita beri tanda seru setelah stdin readLine_Sync. Jadi penulisannya stdin readLine_Sync. Nah, terus kan ada kurung, kemudian kita beri tanda seru. Ini untuk khusus untuk parsing numeric dari stdin readLine_Sync. Oke, kita akan coba run ya, apakah bisa. Oke, masukkan panjang 10, lebarnya kita beri 5. Apakah berhasil? 10 kali 5 50. Oke kawan-kawan, mungkin sekian itu video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Tetap pantengin channel saya dan akan ada video-video menarik tentang pembelajaran Dart dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.